Damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan harian hari ini diambil dari Ayub 1 ayatnya yang ke-21. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah salah satu teks yang sangat familiar, yang sering sekali dikutip ketika seseorang mengalami penderitaan dahsyat dalam hidupnya. Tetapi ada orang yang kerap meragukan apakah tokoh Ayub itu adalah tokoh yang nyata, yang pernah ada di dunia ini, ataukah dia adalah sosok yang bersifat fiktif, yang hanya dipakai untuk menunjukkan bagaimana seseorang tetap setia kepada Tuhan, dan rujukannya adalah kita akan meneladaninya. Sebenarnya saudaraku, kisah ini adalah kisah yang nyata, dan dia adalah pribadi yang benar-benar setia, yang menunjukkan bahwasanya dia adalah sosok yang hanya memprioritaskan Allah dalam hidupnya, bukan sosok yang terbuai dengan berkat-berkatnya. Berbeda sekali dengan orang-orang yang hidup di zaman sekarang, yang kerap sekali terbuai dengan berkat-berkat Tuhan dan lupa bahwa Tuhanlah yang harus didahulukan. Matius 6 ayat 33 mengatakan bahwa kita harus terlebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, baru semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Bukan kebalikannya. Kebalikan yang terjadi adalah itulah yang ditawarkan oleh si iblis. Saudara, betapa dahsyatnya hal yang terjadi kepada Ayub. Ia memiliki 10 orang anak tetapi semuanya binasa. Memiliki banyak sekali ternak, semuanya binasa. Istrinya membuat dia kecewa. Kemudian dia mengalami penyakit yang sangat menjijikkan. Dia memiliki 3 orang sahabat, tetapi ketiga orang sahabatnya tersebut tidak menolong, malahan mengolok-olok dia. Berpikir bahwa Ayub telah melakukan dosa di hadapan Tuhan sehingga Tuhan murka kepadanya. Dari sini kita semakin menyadari satu hal, bahwa Ayub sebenarnya sedang menjawab bahwa bukan berarti seseorang yang saleh akan terhindar dari berbagai macam pencobaan. Jika Ayub adalah sosok yang begitu saleh, tetapi Tuhan izinkan ia mengalami penderitaan dalam hidupnya, maka hal itu akan terjadi dan mungkin terjadi bagi saudara. Tetapi puncak dari kesalehan itu adalah Yesus Kristus. Dia tidak berdosa, dia tidak bercela, tetapi dia dihina, dimaki-maki, dianiaya, dan bahkan dibunuh. Ayub belum pada tingkat sampai dibunuh, tetapi Yesus Kristus dia diizinkan dibunuh. Dia mati disalibkan. Itu adalah penderitaan yang sangat mengerikan sekali. Tetapi apakah kita menangkap satu hal yang sangat penting dari hal itu? Yang terpenting yang kita ingat adalah kita tahu
kita diciptakan oleh siapa, dan kemudian kita hidup untuk siapa, dan kemudian kita kembali kepada siapa. Kita memiliki Allah yang maha besar. Kita berasal dari Dia, kita hidup untuk Dia, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Dia. Ayub mengatakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, demikian pula lah aku akan kembali. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Seorang yang mengalami penderitaan mampu berkata, terpujilah Tuhan. Inilah sebenarnya kualitas iman dari seseorang. Ketika ia menghadapi berbagai penderitaan dalam hidupnya, dia masih memuliakan Tuhan. Tetapi ada orang yang berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Sekali-kali Tuhan tidak pernah jahat, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi, ingin mengetahui dan ingin menunjukkan sebenarnya seberapa berkualitaskah kita. Apakah kita kan semakin mencintai Tuhan, atau menjadi sosok yang membencinya atau bahkan mengutukinya. Jika kita adalah sosok yang terus mencintai Tuhan, meskipun menghadapi berbagai macam tekanan, maka kitalah yang disebut sebagai hamba-hamba yang setia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami supaya kami boleh hidup seperti seorang hamba-Mu yang setia, yang bernama Ayub. Meskipun Tuhan mengizinkan dia mengalami banyak penderitaan, tetapi dia tidak pernah meninggalkan Engkau. Dia malahan berkata bahwa dengan telanjang dia dilahirkan, dan demikian pula lah ia akan kembali kepada Tuhan. Kami tidak akan membawa apapun dari dunia ini, tetapi kami boleh bersyukur dan sangat bersuka cita karena kami adalah ini. Terpuji Engkau, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.